Haleluya. Selamat petang, Pastor. Kita bersyukur karena kita punya pastor sudah sehat. Haleluya. Keluarga mereka selalu diberkati Tuhan. Kita selalu berdoa untuk mereka. Jadi grup tapi klik-klik saja saya ini. Dung Malayu ke dung gaur ti pakaian teh. Gaur nah. Sebenarnya saya ini orang gaur sudah sebenarnya. Saya bangga karena dapat kembali di kampung. Dia orang gaur tadi nah. Nah sebelum dari persampaianku salam kain salam keluarga, karuhangkum tenganak, salam langad kumak kampung gaur. Haleluya. Kunci kau. Oh iso nagian apa ya? Beak napa? Cukup nari kawakil ngay kay. Haleluya. Baik pun sikon lagi dat kepercayaan di kayu. Dinapod paulian bae na ditinga kami anda betul-betul cuti sebenarnya. Saya mau diberkati mendengar firman Tuhan. Jadi kalau Christmas tahun ini saya duduk saja memakan menikmati firman Tuhan. Tapi ini wanita ini tidak tahu bagaimana ini, gimana mereka kasih kabar ini. Jangan kasih berita saya balik. Bukan bosan, tetapi bukan bosan untuk firman Tuhan atau berita firman Tuhan. Tapi kami pun pastor-pastor ini diisi juga ini. Betul kata pastor. Jangan suruh jatuh pastor nanti khotbah. Biarlah itu ibu-ibu ya kan. Sebenarnya ini sempena Christmas ini. Haleluya. Aku muda di khotbah nerong ti gaur ti. Nupa di khotbah untuk kok. Haleluya. Karena tengah itu kebagian beras Tuhan. Isang dat Injil Matius pasal 2 ayat 13 sehingga kepada ayat 15. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-13 disemdat ayat yang ke-15. Kalau ada kita punya poin-poin nanti boleh dikasih keluarkan ya, boleh ya. Injil Matius pasal 2 ayat 13 hingga kepada 15, demikian firman Tuhan. Penyingkiran ke Mesir. Nang kita nangai kai. Masapatnya itu kita boros Tuhan teh. Matius pasal 2 ayat 13 kisah ayat 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nung da intangan to napa disuang de bagian diti nga isoot peristiwa yang sangat mengesankan, peristiwa yang sangat menyakitkan, peristiwa det arwal kapia ninarubaan Yusuf itu nang daw. Ternyata akon kasenang-senang dat het nakanu dit nuri boros kineringan ipinata da kineringan kumag kapasyon. Nah isu ang sudah pon diti sebagai dat ibadah para wanita. Ibu-ibu, no? Saya tekankan bagian diti. Ternyata seorang ibu yang mengenal Tuhan, bahkan yang mengikut Tuhan Yesus, bahkan memegang perintah Tuhan, tidak semudah yang kita katakan haleluya selalu, betul enggak? Tetapi kita akan merasa sesuatu yang sangat sakit, sangat menyakitkan. Ada kita punya PowerPoint ini, PowerPoint kita punya khotbah ya lah. Ini yang
saya bawa kepada kita petang ini. Disembuhkan dari rasa tertolak. Ternyata Maria, tunangannya Yusuf pada waktu itu, dia adalah salah satu pribadi yang merasa sesuatu yang tidak nyaman ketika mendapat rema, pesan, bahkan apalagi memiliki bayi yang akan sebentar lagi akan dilahir, namanya Immanuel, artinya Allah yang beserta, Allah yang menuntun, Allah yang melihara Yusuf dan Maria sampai digenapi. Tetapi dengar baik-baik di sini para ibu-ibu, saya percaya dari zaman terjadinya pernyataan Tuhan, sejarah Tuhan Yesus di bumi ini, salah satu yang sengsara adalah ibu itu. Ketika Maria mendapat pesan, sekali lagi mendapat pesan dan memiliki pesan dan perintah Tuhan harus terjadi di bumi, wanita, ibulah yang merasa tersingkir. Ibu tidak nyaman, ibu tidak dihargai. Kalau boleh, ketika Herodes sejak mendengar pesan berita yang terjadinya kelahirannya seorang raja yang bernama Yesus, hadiah apa yang dihantar? Kira-kira apa hadiah? Ada hadiah sudah, mau tanya ini. Apa di dalam hadiah ini? Selalu kalau saya diundang, saya tanya ini ya, apa ada, betulkah itu ada isi? Boleh jujur dengan saya? Kalau saya tanya ini, yang menyediakan pun merasa tertolak, betul nggak? Alumni segala tadi lah, kayak cantik itu bungkusan tuh. Pertanyaan saya, di dalamnya ada isi yang cantik atau tidak? Jujur. Hah? Siapa yang kasih pasang? Siapa yang kasih pasang tuh? Pastinya ibu-ibu kan? Berarti kalau ibu itu semua. Berarti kalau saya katakan bentuk hadiah di sini tidak ada isinya, betul tidak? Kalau ada sebenarnya kalau mau siapkan hadiah itu harus ada isi. Tapi tidak ada isi ini, tiap tahun kita kasih raya tidak ada isi. Di mana-mana saya undang, saya minta cek satu saja, kotak dia, jangan semua, satu aja. Yang ada batu, supaya berat, supaya jangan tumbang. Jangan tumbang pohon dia. Kalau saya sebut bagian itu pun rasa tertolak, rasa sakit sudah. Betul juga kan? Apalagi ini ibadah wanita ini. Berarti lain kali saya cadangkan. Saya cadangkan supaya tidak susah-susah sudah bawa hadiah. Kalau bawa hadiah, bagi hadiah lah dengan siapapun. Kasih sedia di sana saja. Bolehkah? Oh, ini selesai nih. 1-2 orang saja. Ini bukan masyarakat, kamu yang memutuskan. Perhatikan kalau bagian ini. Kalau saya sentuh bagian itu saja, terasa nggak? Ini baru kosong. Ini hadiah, wah cantik. Hadiah, ini kahan Natal yang sebenarnya. Maria yang punya kandungan yang betul-betul Yesus yang sebentar lagi akan lahir. Jangankan yang sudah dinyatakan bahwa Yesus akan memimpin atau Allah akan beserta, Maria tidak diterima di mana-mana ketika dia mau melahir. Yang menerima adalah kandang binatang, betul nggak? Siapa yang lahir di kebun? Syukurlah kalau kebun disediakan terima. Rata-rata lahir di hospital kan? Udah tahu kalau yang sudah 60-an itu lahir di kampung lah. Ada bidan di kampung. Di Gaur ini ada bidan di kampung nih, pastor kan? Ada pastor.
Baik. Sekalipun Yusuf dan Maria atau seorang wanita ditolak, sampai Tuhan katakan begini, bawalah ke Mesir. Mesir itu apa sebenarnya? Kenapa harus pergi ke Mesir? Di sanalah penderitaan juga terjadi bangsa Israel. Ternyata bangsa pilihan atau umat pilihan, orang yang percaya Yesus tidak akan rasa aman. Mari ibu-ibu, dalam ketidaknyamanan kita tetap ada glory, haleluya, karena ada Immanuel selalu beserta, amin, amin. Kalau saya katakan demikian di tempat ini, tidak sedikit ibu-ibu yang merasa tertolak. Tidak sedikit ibu-ibu yang merasa tertolak. Mari kita lihat bagian teks Lukas 10 itu. Seorang ibu harus harus didengar. Perempuan itu, ini kisah tentang Maria dan saudaranya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Mari kita perhatikan. Intang itu kau bagian diti, hara dua tunduk. Budi katakan dialah wanita lah, ya kan? Bukan waria. Tahu waria? Kalau waria itu wanita pria. Bisa di sini tidak ada wanita pria, semuanya wanita, ya kan? Kalau wanita pria itu, kalau waria apa? Di sini. Kon kau tandung kon kau kuseda. Hai, kanga ogayo masul. Hai. Kan tengah itu kuit. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Oh, di sini pun ada Maria. Tidak ada untuk bagian di sini Maria. Juga saudaranya namanya Marta. Juga ada Marta di sini. Tidak. Ada Marta di sini. Ibu Marta ada tuh. Ya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Ternyata di bagian ini, ketika saya berulang-ulang membaca, wanita ini bukan sekadar mendengar. Kata mendengar di sini sebenarnya dia sendiri mau didengar. Bukankah begitu, Melita? Hah? Oh, sini tidak semua mau didengar ya. Tapi tidak apa-apa. Saya kasih kupas dulu. Bukan kasih sakit ya. Kalau rasa sakit, rasa tertolak itu, kita akan sembuhkan mereka. Ketika kita melahirkan anak, kita gendong, kita menangis, melahirkan, sampai kita kesakitan, sampai urat-urat, kita putus melahirkan anak. Ketika mereka sudah besar, anak-anak kita mulai melupakan. Betul atau tidak? Ada yang tidak menghargai. Kita tidak pernah mengajar menipu pun. Kita tidak mengajar menipu mereka pun. Tidak ada seminar menipu pun untuk anak-anak. Baru umur 2 tahun pun pada menipu. Caranya apa? Dia menangis. Itulah langkah pertama. Ketika lahir menangis. Nangis, minta perhatian. Tapi ketika mereka sudah dewasa, mulai tidak memperhatikan dari mana asal mereka. Mari ibu-ibu, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Kata terus mendengarkan perkataannya. Sebenarnya ada kebalikan di sini. Bukan saja dia mau mendengar perkataan Yesus, mendengar pemberitaan Yesus. Tapi hati seorang wanita itu mau didengar oleh Yesus. Saya percaya para pendoa-pendoa sepakat, para ibu-ibu yang kuat berdoa, bukan saja kita mau berteriak Tuhan, tetapi hati jauh di dalam hati kita mau dengar-dengaran suara Tuhan, betul nggak?
Sebenarnya itulah yang Yesus inginkan. Itu kerinduan Yesus sebenarnya. Bukan kita yang berteriak menangis saja. Memang pun Tuhan akan datang tangannya dengan tangannya, dengan air mata kita. Tuhan akan hitung semua itu. Tapi dengar baik-baik. Jauh daripada itu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak akan menutup telinganya, tapi dia selalu membuka telinganya dan dia mau bergaul dengan kita, dia mau bercerita dengan kita, dia mau berdampingan dengan kita karena dia adalah saudara kita, dia adalah teman yang rapat, dia juga adalah Bapa yang baik. Haleluya. Itulah Yesus. Nah, para wanita-wanita, saya percaya berapa tahun sudah menikah pun ya kan. Kalau sebelum menikah itu baru saja pacaran pun senang saja. Di mana-mana pergi kan, sensitif betul itu telinga itu laki-laki dia. Tapi kalau sudah menikah, aduh mak, halus itu suara sebelumnya, halus. Kau pergi mana? Sana. Kena lebih halus daripada perempuan suara dia. Kalau istrinya, kau pergi mana? Halus lagi. Di sana, dia bilang. Tapi kalau sudah menikah, apa dia bilang? Kau pergi mana? Di sana. Kamu mau tahu-tahu. Ini sudah sekarang kan. Ini yang terjadi. Tapi di gaur tidak ada. Haleluya. Amin. Tidak ada di sini. Semuanya haleluya. Di Tuhan. Nah. Ternyata wanita itu didengar. Itulah satu terjadi. Bahkan itu yang akan terjadi. Bukan saja anak-anak akan menolak kita. Atau perasaan seorang ibu. Bukan saja merasa tertolak dari perkata-kata seorang anak. Tetapi dari kata-kata seorang suami. Belum lagi ditampar bah. Kau pakai bah sudah ini. Belum lagi ditampar. Baru saja perkataan. Baru saja ini lagi boros di tengah podos. Sagin tutup yang tengah rabas tinggal elaan kasariba. Pengerak kamu. Pengerak yang mana po sansagay. Elaan Tuhan ginau no. Sebenarnya hatimu sedang mau didengar oleh Tuhan. Amin. Yesus Tuhan kita yang pernah ditolak. Ibunya sendiri yang bernama Maria pernah ditolak. Pernah ditolak, disingkir. Kalau boleh dia akan dibunuh. Tapi ada Immanuel, itulah Yesus yang selalu mendengar siapa, apa keluhan kita. Ini seorang ibu Maria. Mari selanjutnya, next. Sedang Marta sibuk sekali melayani, yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Di bagian ini juga kita lihat bukan saja mau didengar, tapi mau diperhatikan. Maria bukan jauh dengan Yesus, dekat, melayani lagi. Seberapa banyak di antara para wanita hari ini sedang dalam pelayanan, tapi kau merasa tidak dihargai? Ada enggak? Kau sedang dalam pelayanan, berapa tahun kau sudah melayani? Salah satu penolakan yang kita rasakan ketika kita share, kita kongsikan, kita kurang dusun ya deh. Nundot mantok apa berosa di karuang toko, harus 3 pelayanan dati bay nanti. Ngayon po nakatu. Esan mati, punsiko no, ba ngayon pa katu. Esan ni punsiko ka. Bangun apa katu? Di antara jujur atau tidak? Hari minang itu gereja benar deh. Nemora di karuhang. Kamu padahal lihat mantok kok ada pulen dah. Marum tidak kebaktian di pukul 2 no. Kami kukurat deh. Bangun apa katu? Adon. Esane punsiko na kato sambayangan ko na dito nagkabun na ka. Tinggal di kay.
Di antara senang ginawa ke amu. Marta di bagian ini. Bagian itu. Dia sedang melayani. Bukan saja dia mau didengar oleh Yesus. Tetapi juga dia mau diperhatikan. Dia mau melayani. Tidak sedikit wanita-wanita hari-hari ini juga banyak yang terluka. Sebab tidak diperhatikan. Contohnya tadi ya, baru saja tadi. Kalau saya katakan, ini tidak ada isi, ini kosong. Terluka atau tidak? Lepas serat dan waras serat. Ya benar mau saya ledih boh. Tuhan ampunilah itu pengkhotbah. Karena tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika disentuh bagian hal-hal yang sebenarnya kau sudah lakukan yang terbaik. Kau melayani itu sebenarnya. Kau buat yang terbaik. Tapi ketika mendengar kata-kata yang bertentangan dengan tindakanmu, sakit atau tidak? Sakit. Jujur saja. Ada pergi apa laguannya pastor nakai. Jujur saja. Masih sakit. Orang ada marah tadi di bagian itu. Ia mendekati Yesus. Insomoknya Yesus di kumadi Yesus. Hampir nomor pengka. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Artinya, Marta lakukan tugas. Melakukan penyediaan, pelayanan buat Yesus. Tapi rasa tidak diperhatikan. Seberapa banyak wanita-wanita hari-hari ini kau lakukan pelayanan, tapi tidak ada penghargaan dari tahun ke tahun. Seharusnya pemimpin-pemimpin yang sudah berkorban banyak, para wanita di sini harus hargai mereka. Haleluya. Malahan tidak didoakan, malahan ditekan, dikritik habis-habisan sampai sakit. Kenapa kau ini kurus sudah? Oke saja Benny. Ada yang stres karena naik badan. Ada yang stres karena begitu. Yang kurus betul. Ada juga begitu. Ada yang stres kuat makan. Tapi yang tidak stres tidak kuat makan. Di antara mana yang kamu ada? Yang kuat makan, hati-hati. Saya kuat makan betul loh. Selalunya dulu baru 1 piring nasi, sekarang mau 3. Berarti gitu kan. Dulu saya kurus, sekarang mau naik. Berarti hati-hati juga. Bagian mana kita? Nah, tapi jangan terasa. Semua di sini sama rata. Haleluya. Semua baik-baik semua di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu memperhatikan hidupmu. Kau tidak pernah membiarkan kurus kau naik badan kah. Semuanya tetap sama. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita para wanita-wanita di gaur ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terus langsung lagi. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di bagian ini, ketika Yesus berbicara kepada Marta, ada sesuatu yang hilang yang dirasakan oleh Marta sebenarnya pada waktu itu. Yaitu keberhargaan dirinya. Wanita mau dihargai. Kalau boleh Yesus bilang, wah puji Tuhan, syukur karena Marta bersemangat melayani. Ya kan itu mau didengar sebenarnya. Bukankah hari-hari ini wanita kuat hari ini karena banyak kritik. Banyak tentangan, banyak tekanan. Kau kuat melayani sampai hari ini, kau datang di gereja sekalipun ada banyak suara. Oh gomi boros-boros dulu dilong. Apa menanud iya ina puntunan. Di boros di tango senong.
Berbahagialah kau kalahkan sengsara karena Yesus. Karena pencobaan, tekanan yang kau lalui selama ini, penderitaan yang kau lalui selama ini, ada lagi yang lebih besar, yaitu kemuliaan yang kita akan terima. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus pun pernah tidak dihargai. Yesus pun tidak pernah, dia pernah diperhadapkan dengan pedang, dengan kematian. Yesus pun pernah ditolak. Yesus pun merasa situasi yang dia dihadapi, dirasakan oleh ibunya sendiri, yaitu bernama Maria pada waktu itu. Yesus sudah rasakan situasi itu. Kenapa dunia tidak menghargai Maria waktu itu? Kenapa tidak menghargai si Marta? Marta mau mendengar kata-kata Yesus, "Sabar Marta, kau lakukan yang terbaik juga." Tapi dengan baik-baik, sebenarnya Yesus sedang melihat di hati Marta waktu itu. Dia perlu dihargai. Dia memerlukan pemulihan harga diri. Maria di sebagian ini bukan berarti dia adalah orang yang paling rohani, tidak. Setiap orang punya keberadaan dan latar belakang kehidupan. Tapi Yesus tetap menerima kedua wanita ini. Haleluya. Kenapa? Kalau kita baca latar belakang dan keturunan Yesus pun bukan baik-baik, betul? Betul gak? Keturunan bahkan nenek moyang Yesus pun bukan orang baik-baik. Itu makanya Yesus, dia selalu dekat pribadi yang bernama wanita dalam pelayanannya di bumi ini. Ternyata wanita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Yesus. Haleluya. Amin. Hidupmu adalah orang-orang pribadi-pribadi yang sangat berharga di mata Yesus. Hidupmu adalah sangat mahal di mata Yesus. Lebih mahal dari emas yang ada di tanganmu. Cincin yang ada di jarimu. Yang masih ada cincin. Kalau sudah putus karena pergi memutung, tak apa-apa. Pasti Tuhan akan ganti itu. Yesus melihat hidup kita, wanita-wanita lebih berharga, seharga dengan nyawa Yesus. Oh tidak, amin. Tidak apa-apa. Tuhan tahu juga hati mereka. Haleluya. Next, mari kita perhatikan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di sini, hal yang keempat, wanita ingin diterima. Amin. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang merasa berkata begini, saya yang paling kudus di gereja ini. Ada enggak? Katakan haleluya. Ada yang paling kudus di sini? Pastor, dalam berapa tahun di sini ada yang paling kudus di sini? Kita lagi yang tersingkir karena dia. Halo, para ibu-ibu yang luar biasa. Sejauh manapun dosamu, Yesus tidak pernah menolak hidup kita. Jangan katakan ini saya adalah orang yang paling kuat. Sorry. Ketika kita mengakui bahwa kita adalah kuat, sebenarnya kita adalah orang yang paling kecil sudah, yang merasa ini orang paling sombong lah. Tapi kalau kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak layak Tuhan. Taruhkanlah bara api di mulutku. Tahu ngapa bara api? Pas wangot dagehit, tahun di harapot. Oke, ada penting meleb beri. Ikemendet pemanggang dit. Langsung materi kay. Man pas wangot bang. Man obo atau koy. Yeremia pun tidak berani mengakui. Tapi taruhkanlah bara api di mulutku. Semua orang adalah sangat berharga. Sekali lagi, kita diterima oleh Yesus. Bagaimanapun cara hidup dan latar belakang kehidupan kita, Yesus tidak pernah menolak hidupmu.
Yesus tidak pernah menolak setengah inci kah, 1 inci kah, ataupun bagaimanapun jaraknya. Yesus tetap berkata, kamu sangat berharga di mataku. Artinya dia menerima kita seapa adanya kita. Kenapa Yesus selalu berkata demikian? Karena Yesus pernah ditolak. Ibunya juga pernah ditolak. Seberapa banyak kita yang selalu disakiti oleh suaminya? Ada? Ada yang pernah disakiti? Nabi boros-boros lu dua lady. Meso itu tulun itu dua lady. Kami so. Ayo senong yang itu ti ngolojo kadile itu so kay. Ngolojo nga itu dua lady. Mo giado. So boros. Ternyata isuang na paginaw yung begitu begitu tumbuk na po. Ay so gahit yun. Senang-senang ay. Yo. Haleluya. Amin. Kita doakan terus supaya keluarga-keluarga kita menjelang akhir zaman ini, tantangan cabaran itu ada di mana-mana saja. Ini yang kita perlukan hari ini. Kita temukan keberhargaan diri kita. Sekalipun orang tidak menghargai kita, sekalipun orang tidak mau terima siapa kita, bukan karena galarka, bukan karena kita ini pemimpin gereja. Ketika aku mau dihargai, mau diterima oleh orang, pastikan yang pertama sekali adalah hidupmu mau diterima oleh Yesus. Dunia akan meninggalkan kita, tapi ada satu saja yang tidak pernah meninggalkan kita, Yesus. Bukankah itu terjadi dalam Alkitab? Ayub sendiri pun orang yang paling saleh kata Alkitab. Orang yang beriman, berdoa tiap hari. Dan memanggil, waktu perayaan memanggil anak-anaknya, berkati mereka, mengurapi mereka. Tapi akhirnya semua hilang. Dunia, kekayaan Ayub semua hilang. Tapi Tuhan menggantikan segala sesuatu. Orang yang paling dekat dengan Ayub pun, tinggalkan Ayub. Kutukilah Tuhan katanya. Disinilah kita mau lihat penyerahan kita kepada Tuhan. Tantangan cabaran kita tidak boleh halang. Apalagi hari-hari ini membuatkan jarak. Disinilah ujian kasih yang mula-mula. Inilah ujian kasih yang mula-mula. Masih semangat lagi atau tidak? Masih bergairah lagi? Nah, atau tidak? Mari para ibu-ibu, saya percaya ibu-ibu ini dari dulu lagi, sekalipun ada tekanan, ada tantangan, tetap mencari wajah Tuhan, tetap melihat Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, bahkan menangis di hadirat Tuhan. Kalau boleh dia katakan, Tuhan hari ini juga Engkau menjawab apa yang saya doakan. Kita bangga para seorang ibu. Engkau sudah terlatih. Jangan merasa kau seorang diri. Jangan merasa tertolak. Ada Immanuel yang beserta denganmu. Haleluya. Tuhan Yesus sudah hitungkan urat-urat yang sudah putus, Bu. Kalau anak-anakmu sudah besar hari ini, bahkan ada yang tidak menghargai, ada yang tidak memperhati. Apalagi orang yang paling dekat denganmu. Ya kan? Suami dikatakan suami. Ya kan? Bahkan ada yang tiba-tiba Tuhan ambil pasangan hidupnya. Seolah-olah Tuhan tidak adil sebenarnya. Tapi bukan itu. Tuhan perhatikan, bahkan Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Dia tetap Immanuel, selalu beserta dengan kita. Halo ibu-ibu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah menolak hidup kita. Dia tidak pernah menutup telinganya doa kita. Yesus senantiasa memperhatikan. Bahkan dia selalu bersama-sama dengan kita. Seberapa banyak di antara ibu-ibu hari ini kau sedang dalam lingkungan hati yang sedang rasa sakit. Anakmu tidak perhatikan, suamimu tidak perhatikan,
seolah kedua pribadi ini, bahkan di sekitarmu tidak perhatikan, seperti Maria tadi yang disingkir ke Mesir, tidak diperhatikan. Penginapan untuk melahir pun tidak ada. Seberapa banyak di antara kita merasa seperti itu hari ini? Dengar baik-baik, ada Immanuel. Selalu beserta dengan kita. Tidak ada dunia yang lebih besar daripada kuasa Yesus yang berkata, Allah beserta dengan kita. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap hati para ibu. Kalau ada di antara kita yang sedang merasa terluka dalam hati, seolah-olah di antara ibu-ibu pun ada persaingan. Kita harap tidak ada yang saling menggigit di sini. Tapi menggigit? Gigit jari. Yang paling sakit kalau digigit. Yang ibu jari, ibu telunjuk, dan ibunya ini mana jari-jari ini? Mana yang paling sakit kalau digigit? Hah? Yang paling sakit digigit mana? Nanti lepas ini ujian, balik rumah suruh tuh anak gigit. Mana yang sakit nanti ya? Yang paling sakit adalah tempat di mana cincinmu kasih simpan. Ini yang paling banyak disakiti. Coba jari yang ada, tidak ada lagi sudah cincin. Pastor udah cincin lagi pastor? Saya tidak ada sudah. Baik. Nantilah kita akan khotbah lain kali lah kalau Tuhan kehendaki, ya kan? Tapi sangat bersyukur karena para wanita di tempat ini persekutuan yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan selalu menuntun. Yang beritahu saat kau merasa ada sesuatu penolakan dalam hidupmu, sekalipun orang tidak menghargai apa yang pun yang kau buat, seperti apa yang pastor katakan tadi, ini kusung saja kan. Sekalipun pastor katakan ini kusung saja, tetap kau dihargai Yesus. Haleluya. Tidak ada amin. Tidak apa-apa. Kalaupun disuruh-suruh saja, tidak apa-apa. Ya kan, tidak apa-apa. Apapun yang saya katakan, Yesus tetap menghargai apapun yang kamu lakukan di gereja ini, ya kan? Namanya perhiasan. Namanya perhiasan kan? Ya, itu menggambarkan bahwa ada sesuatu yang kita rayakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Yang terbaik adalah hadiah yang lebih indah dalam hidup kita adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Yesus. Amin. Haleluya. Orang maju selalu persembahkan hidup dia. Itulah ketika dia lari dari Majus, dari Herodes, baru dia dengar-dengaran suara Tuhan. Jangan pergi kepada ini. Ketika dia mempersembahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Mari para ibu-ibu di SIB Gaur ini, Tuhan memberkati sampai di situ bagian ruangan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi mendorong kita, memberi kekuatan kepada kita, sehingga sampai Tuhan Yesus punya rancangan dalam hidup kita, menggenapi dalam hidup kita. Pabonsoyo ni tengah lumis di pelayanan no di suang head oleh kinerehingan. Tuhan memberkati. Bismillah bergeras Tuhan. Sebelum dat kalian Tuhan aku, saya sangat bersyukur. Sabdat sembahyang di kayu, sang pelayanan. Saya masih ingat lagi waktu saya keluar dari gereja ini. Saya keluar dari gereja ini, saya katakan begini, saya adalah utusan dari Gaur. Waktu itu mati-mati, kok tidak ada visi lagi di gereja ini. Sampai begitu, Pastor. Saya bisa katakan, saya adalah utusan dari gereja ini. Untuk pelayanan di Semenanjung, saya juga orang asli. Sampai hari ini, saya sangat bersyukur. Secara pribadi, saya sangat bersyukur karena kaki saya yang sudah
yang sebelum tahun 2018 itu saya mengalami accident, ya kan? Kaki saya dokter katakan tinggal dipotong saja sebab tidak boleh dikasih sambung sudah di kaki. Tapi Yesus katakan, saya katakan dengan Yesus, Yesus masih ada buat saya. 3 pakar buat penilaian, kaki ini harus dipotong, tapi saya katakan buat saja. Manusia tak boleh lakukanlah bagian dokter. Tuhan Yesus akan lakukan bagian dia. Itu saja. Dan sangat bersyukur, salah satu gereja yang selalu berdoa adalah di gereja dan para wanita-wanita yang ada di Gaur ini. Tuhan memberkati. Saya semakin sehat, makin sehat ini. Makin kuat, tapi belum lagi pergi membulalah semacam dulu. Tapi untuk ya jalan, oke, puji Tuhan. Kalau berjam-jam dalam pelayanan, berdiri, puji Tuhan. Sebelum saya sembuh dari itu, saya pakai tongkat, saya tetap melayani Tuhan. Sampai manapun, tidak ada yang menghalang saya lagi, saya boleh bercakap. Saya tetap melayani Tuhan, naik tangga itu, tangga harus pakai tongkat. Jemaat semua menangis melihat saya cakap, ya ada apa-apa, tidak apa-apa. Saya oke saja ya, berdiri 1 jam dalam pelayanan beritakan firman Tuhan. Saya tidak heran kalau itu dokter katakan 1 tahun saya harus pegang tongkat. Tapi iman saya katakan hanya saya 1 bulan saja saya boleh berjalan. Dan waktu itu saya betul-betul puji Tuhan dan betul-betul Tuhan uji saya punya iman waktu itu. Saya katakan saya melangkah di Sabah waktu itu dan ada 2 tempat undangan waktu itu pelayanan camp. Wow, driver yang pergi sambut saya pun menangis. Saya kira aku pakai tongkat, Jakab. Tidak, saya sudah sembuh. Walaupun waktu itu ya belum stabil kan. Saya katakan saya sudah sembuh. Mari ibu-ibu, berapa banyak di antara kita yang sakit katakan, kalau katakan kau sehat, katakan saja saya sehat. Amin. Amin. Apapun situasi hari ini, katakan kamu sehat, saya sehat. Jangan katakan, jangan kasih iya itu sakit. Sakit itu banyak, mana-mana pun ada. Tapi mari kita hadapi dengan iman. Saya tetap sehat. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan melayani kita, memenuhi setiap hati para ibu. Tuhan berkati. Sampai di sini Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan baik. Tuhan selalu beri yang terbaik. Khususnya para ibu-ibu di gereja ini. Kami tahu Tuhan, Engkau gembala yang baik, Engkau Bapak yang baik. Engkau pernah ditolak 2000 tahun yang lalu. Sampai Engkau mati Tuhan di kayu salib. Karena melihat penolakan, hinaan, kuasa-kuasa jahat dalam hidup kami. Tapi kami percaya Engkau menggenapi semua itu supaya keberadaan kami Tuhan sekalipun dunia menolak. Tapi Yesus menerima kami sepenuhnya. Oh, kami mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah menerima setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus. Menolak dari kehidupan kami. Menolak dari apapun dari ruangan kehidupan kami. Sekalipun tindakan dunia menolak sepenuhnya kehidupan kami. Tapi Yesus menerima 100% dalam kehidupan kami. Karena itulah rancanganmu. Kau datang di dunia ini untuk menyelamatkan dan merangkul orang-orang yang tertolak. Dalam nama Yesus, kalau ada di antara kami para wanita di tempat ini, ya Tuhan Yesus yang merasa sakit ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau diterima oleh Yesus, Engkau sudah disembuhkan oleh Yesus. Hatimu Yesus kenal, kelaparanmu akan kebenaran, Tuhan akan singkapkan dan Tuhan akan berikan hatinya buat kamu. Engkau bukan seorang diri, tapi Yesus selalu beserta hidupmu, bahkan memulihkan hidupmu. Sehingga aku berkata, glory puji Tuhan karena manusia meninggalkan aku. Tapi Yesus tidak pernah melupakan. Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Sehingga kita berkata, Immanuel beserta dengan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan bersama, amin.